Halo Tribuners, selamat datang di On Focus bersama saya Justina Kartika, dan di episode kali ini kita akan membahas sebuah kisah kemanusiaan, ya bisa dibilang sebuah kisah kemanusiaan yang sangat menggugah hati, langsung dari jantung konflik di Palestina. Khususnya di episode kali ini kita akan mendengar langsung kisah nyata dari lapangan, bagaimana rasanya menjadi tenaga medis di zona peperangan. Apa tantangan terbesar yang sedang mereka hadapi atau yang telah mereka hadapi, dan bagaimana kekuatan kemanusiaan itu bisa tetap hidup di tengah kehancuran. Nah, tamu spesial kita hari ini adalah Dr. Tonggo Meati Francisca, seorang dokter sekaligus relawan kemanusiaan dari Mercy Indonesia, ya Tribuners, yang dimana kita sering banget mendengar informasinya melalui media, entah itu media sosial, media pemberitaan apapun, kita dengar Mercy Indonesia yang sedang berjuang di Gaza, dan dimana beliau baru-baru saja ini menjalankan tugas kemanusiaan di Rumah Sakit Indonesia di Gaza, salah satu titik kritis yang berada di tengah konflik bersenjata antara Israel dan juga Hamas. Di tengah keterbatasan logistik, kemudian banyaknya resiko serangan, dan pastinya duka yang terus berdatangan, Dr. Meati bersama dengan tim medis Mercy tentu saja harus tetap berdiri untuk memberikan pertolongan pertama, ya, merawat korban luka dan juga membawa harapan di tengah reruntuhan. Dan langsung saja kita sambut tamu kita yang sudah berkesempatan hadir ngobrol bareng Justin di On Focus, Dr. Meati Francisca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Meat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Dokter, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah masih dikasih kesempatan hidup. Alhamdulillah. Ya, dan sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, karena dari banyaknya goncangan yang kemarin dokter hadapi, ya tentu saja ini sebuah berkat juga bisa kembali ke Indonesia. Kapan dokter balik ke Indonesia, bulan apa? Kebetulan kami satu tim itu kembali itu sampai ke Indonesia itu tanggal 25. Tanggal 25 April. Tanggal 25 April sebulan lah, ya. Sudah sebulan. Sebulan. Itu dari berangkatnya bulan? Berangkatnya bulan Maret awal, kita berangkat tanggal 1. Tanggal 1 Maret itu pas Ramadan. Masih menikmati romantisme gencatan senjata pada saat itu. Berpuasa di sana? Alhamdulillah dikasih kesempatan berpuasa, dikasih kesempatan untuk beridul fitri di sana, dan semuanya Allah berikan kepada kami, bagaimana sebagai saksi mata, saksi hidup kami bisa bersama-sama dengan mereka mengalami apa yang selama ini kehidupan mereka ya kita rasakan juga. Yang tentu saja itu menjadi pengalaman yang luar biasa buat dokter. Alhamdulillah. Ya? Alhamdulillah. Oke, sebelum jauh kita ngobrol terkait bagaimana kehidupan dokter di sana, selama di sana, Yusin pengen tahu dulu bagaimana awal mulanya dokter bergabung dengan Mercy dan akhirnya ditugaskan ke Gaza. Ya, kalau bergabung dengan Mercy mungkin karena di awal itu saya pernah bergabung dengan salah satu organisasi juga, tapi ini memang mereka kayak entrepreneur, terus tapi juga ada tentang kemanusiaannya. Nah, di situ kemudian saya dikenalkan kepada Mercy, jadi waktu itu FIM, ya, Forum Indonesia Muda, lalu saya dikenalkan kepada Allahyarham Dr. Yose Rizal, jurnalis, dan kemudian karena mungkin satu pemahaman dan kayaknya memang tentang kemanusiaan, akhirnya saya bergabung. Lama-kelamaan tidak langsung proses untuk kita bisa berangkat ke tempat baik kemanapun, ya, bencana alam atau tempat konflik gitu. Tapi dengan berjalannya waktu, setelah mengikuti misi-misi yang diberikan oleh Mercy, lalu pada saat titik ini akhirnya diberikan kepercayaan untuk berangkat ke Gaza dan memimpin tim ke-8 IMT. Akhirnya apakah itu sistemnya rolling atau gimana, dokter? Rolling. Oh, rolling. Jadi jadi Gaza ini tim medis itu baru dikirim
pada saat terjadinya perang kemarin tanggal 7 Oktober 2023, lalu kemudian Mercy membentuk emergency medical team, dan akhirnya dari tim pertama yang bulan Maret 2024 sampai akhirnya terakhir ini adalah tim ke-8 2025. Seluruh tim pulang bareng dokter juga atau Enggak. masih ada di sini? Jadi kita rolling. Jadi nanti tim 1 lalu kemudian berganti, mereka pulang, tim kedua, mereka pulang lagi, tim ketiga gitu. Jadi terus sampai tim 8. Oke. Pertama kali menginjakan kaki di Gaza nih, yang dirasakan apa yang dilihat oleh dokter Mea? Ya, memang kadang kita ngerasa bahwa masuk ke dalam Gaza ini kita pasti akan ngerasa sedih ya. Pasti. Oh, akhirnya sampai juga, walaupun memang pada saat bus itu menginjakan tanah Gaza, itu kan dari Karem Shalom itu kan langsung masuk ke Gaza Selatan. Itu saya dan kebetulan ada salah satu namanya Dr. Wahyu itu, jadi kita jalan dan itu nyampainya malam, dan itu dilihat bangunan-bangunan sudah runtuh kayak semua. Tapi saya merasa bahwa ini belum Gaza gitu. Jadi Mea ini udah Gaza nih gitu. Terus saya bilang belum bang, belum. Tapi pada saat kita lihat sudah mulai banyak ini welcome gitu. Jadi ahlan wa sahlan. Jadi oh iya ini Gaza. Lalu memang itu kemudian Gaza Selatan. Karena memang fokus kita pada saat itu adalah masuk ke dalam Gaza Utara untuk menembus rumah sakit Indonesia di Gaza Utara. Pada saat sampai Gaza Utara itu saya sudah mulai agak sedikit mellow gitu, karena ini adalah historinya Indonesia dan terutama historinya Mercy ya dari awal. Jadi udah agak sedikit mulai inilah Gaza gitu. Tapi pada saat saya mau turun dari mobil, saya udah nangis nih. Tapi saya ngeliat anak-anak kecil, lalu orang-orang yang dengan muka-muka yang seperti tidak ada apa-apa. Lalu saya hapus air mata saya bahwa salah banget nih aku mesti nangis-nangis, yang ada mereka ketawain, ya ini loh move on loh. Jadi ibaratnya kayak, lo tahu nggak kita ini tetap berjalan seperti biasa gitu, lo jangan nangis deh, simpen air matanya, mendingan lo bantu kita. Nah seperti kayak gitu. Jadi ya udah, habis itu injak kaki bahwa aku harus semangat nih gitu. Melihat semangat mereka juga pastinya ya. Bener, semangat banget mereka. Rasanya kok kayak nggak mengalami sesuatu yang besar bagi mereka. Betul. Apa yang paling berkesan dokter? Yang berkesan itu adalah bagaimana ini pada saat karena kebetulan kami sampainya itu saat gencatan senjata ya, masih gencatan senjata. Jadi yang berkesan adalah bagaimana mereka menerima kami. Oh, ini adalah pergantian baru lagi. Mereka merasa bahwa dengan Indonesia ini pertalian saudara luar biasa sangat dekat ya. Jadi mereka itu merasa bahwa Indonesia ini kayak 2 jari. Jadi mereka kalau ngomong, kami begini, kami Indonesia dengan kami itu begini. Jadi bagi mereka dengan kedatangan Mercy itu adalah Indonesia, itu adalah merupakan harapan asa yang ada lagi. Jadi semakin kayak di recharge gitu. Mereka tahu ya kalau ini orang Indonesia nanti tuh akan berganti-gantian datang ke sini gitu. Iya. Itu makanya pada saat kami mau pulang itu mereka nanya, tim yang berikutnya kapan dokter gitu. Oh. Mereka bahkan udah hafal. Ya. Komunikasinya pakai bahasa apa, Dok? Bahasa Arab dan bahasa Inggris. Jadi gini, kalau orang kebetulan memang kan kami memang tinggalnya dekat sekali dengan Rumah Sakit Indonesia. Jadi Wisma Jose Rizal itu letaknya itu ada sekitar 10 meter. Jadi ini Wisma Jose Rizal, ini adalah rumah sakit. Jadi kita nanti akan jalan ke arah depan itu sekitar 10 meteran lah gitu, atau 10 meter atau ya 20-an lah gitu ya. Akan ke depan. Nah itu jadi kami selalu komunikasi dengan mereka dan kita sering ketemu dengan medical student. Jadi istilahnya kayak koas gitu ya kalau di ini. Jadi nanti mereka bahasa Inggrisnya bagus, fluent sekali. Jadi kita bisa dengan mereka dan kadang mereka menerjemahkan dengan orang-orang yang pakai bahasa Arab. Tapi kadang-kadang kita tidak mau harus mengerti. Jadi satu kata yang penting teman-teman sudah tahu ya, misalnya besok atau merah atau nah itu. Yang saya paling hafal adalah abyad dan ahmar, merah dan putih. Jadi karena untuk bendera merah putih kita. Jadi saya selalu, karena kebetulan saya tugasnya adalah mengawasi pembangunan, saya selalu bilang pokoknya catnya merah dan putih, dan itu saya harus hafal bahasa Arab itu untuk mengatakan kepada worker yang di Gaza itu untuk chat itu. Tapi sebelum berangkat ke sana, dokter belajar terlebih dahulu? Enggak, belajarnya justru di sana. Justru di sana, learning by doing. Oke. Iya. Makin berkesan tentunya. Iya, banget. Dokter, pada saat
Dokter kan tadi juga sempat menyinggung bahwa di sana pun menjalankan puasa juga, kemudian gencatan senjata juga terjadi, bahkan setiap hari mendengar hal-hal yang sebelumnya tidak pernah kita dengarkan di sini gitu. Tapi gimana kondisi Rumah Sakit Indonesia sendiri di Gaza pada saat momen-momen yang tak terduga itu? Apakah masih bisa berjalan dengan normal juga? Ya, tadi seperti tadi saya katakan waktu di awal bahwa kami datang itu pada saat gencatan senjata. Lalu kemudian pada saat kami lagi menikmati bunga-bunganya gencatan senjata itu sampai 17 malam. 17 Maret malam, lalu pada saat kami tidur, ini kan masih Ramadan. Pada saat kami tertidur, lalu tiba-tiba terdengar satu bom besar sekali dan itu membuat getaran seperti gempa bumi lah, kayak gempa bumi kecil gitu. Kita kaget semua, kita bangun, kita bersiap-siap. Setelah itu sekitar 15 menit atau 20 menit mulailah puluhan bom berikutnya yang kita kemudian seperti kayak, oh ini nih mulai nih. Nah, lalu karena saya kebetulan dipercaya sebagai ketua tim, saya bilang kepada teman-teman, karena tanggung jawab saya bukan hanya kepada tim Indonesia, tapi juga kepada staf lokal kita yang kebetulan juga menjaga kita bareng-bareng. Dan di situ kita sudah bersiap-siap, saya bilang, ayo kita harus siap-siap. Dan kebetulan ada salah satu LO kita, jadi kita komunikasi dengan WHO dan kebetulan memang Mercy berangkat ini di bawah arahan WHO. Jadi kita bertanya apakah ini aman atau enggak. Oh, belum ada evakuasi, tapi kalau kalian tidak nyaman kalian boleh keluar gitu. Jadi oh ya, baru kemudian karena bom terus bersahut-sahutan, kita larilah ke Rumah Sakit Indonesia. Disitulah awal pertama kali kita melihat apa yang selama ini ada di media sosial. Jenazah syahid, yang syahid itu datang dengan yang selama ini pokoknya adalah di kita kalau lihat di Instagram itu bagaimana mereka membawa jenazah-jenazah menggunakan permadani, menggunakan selimut, menggunakan spray mereka gitu. Jadi yang sudah berdarah dengan tangan yang sudah itu, lalu kemudian mereka bawa ke dalam rumah sakit dan itu kita semua, oh ternyata inilah. Jadi itu semua itu crowded sekali. Pada malam itu crowded karena puluhan itu banyak sekali yang datang bolak-balik gitu. Apalagi nih ada lagi dan sempat beberapa jam dimatikan lampu. Disitulah kita mulai sadar gitu. Oh ternyata dan teman-teman kebetulan akhirnya masuklah ke emergency memang sesuai dengan ini kita. Mereka masuk ke emergency room untuk mulai mengobati teman-teman yang saudara-saudara yang luka ini. Dan saya kebetulan yang merecord mereka semua dan semua apa yang terjadi dalam, karena ini merupakan suatu berita yang harus disiarkan di Indonesia gitu, terutama di Indonesia bahwa ini ada yang terjadi. Di situ baru kemudian saya melihat berita bahwa penjajah itu menghentikan gencatan senjata. Disitulah kemudian kami merasakan apa yang mereka rasakan selama serangan-serangan itu. Itulah awal mulanya dan alhamdulillah Rumah Sakit Indonesia mumpuni, sangat mumpuni untuk mengobati Artinya mereka yang masih terkena bisa itu. berjalan dengan normal ya, walaupun di tengah kondisi yang luar biasa. Itu yang membuat kita sebenarnya takjub untuk mereka itu. Takjub luar biasa. Seberapa dekat sih dok jarak antara Rumah Sakit Indonesia dan area-area yang dilanda konflik? Sebenarnya kita termasuk ya. Jadi begini, sempat kena bom juga. Setiap malam kebetulan Rumah Sakit Indonesia itu alhamdulillah tidak menjadi sasaran. Saya tidak tahu kenapa, karena pada saat gencatan senjata di stop, bom yang dijatuhkan itu sifatnya random. Tidak ada yang tahu posisinya ada di mana. Jadi kami merasakan bagaimana saat ada pesawat itu mendekat ke arah wisma kita. Jadi kita kalau tengah malam. Jadi serangan-serangan itu lebih banyak muncul pada saat mulai maghrib sampai menuju ke subuh. Jadi itu teman-teman, saya tuh kadang kasihan sama teman-teman timnya itu karena kita tuh kalau malam itu tidurnya suka susah karena ya itu tadi bom yang dijatuhkan itu ya itu tadi dentuman itu. Jadi bahkan pesawat-pesawat itu kalau udah mulai mendekat kita sudah mulai oh ya Allah inilah mungkin ini kami lah gitu. Jadi sebenarnya kami sering mendapatkan peringatan. Jadi peringatan untuk jadi kalau misalnya dari penjajah memberikan peringatan, mereka akan mengeluarkan dari digital evakuasi order, warning attack,
bahwa nanti ini nih dimerahin nih, yang sebelah sini nih merah nih. Ada peta merah dan kemudian nanti akan dikasih tanda panah. Jadi kalian harus keluarnya ke arah sana gitu. Jadi ini merah. Dan rumah sakit Indonesia sekitar itu hampir dibilang mungkin hampir lah sering tiap hari lah gitu ya. Bisa seminggu bisa 3 kali, 4 kali dan itu kita sering dan itu keluarnya malam loh Mbak. Bayangkan kalau malam itu rasanya tuh kan gimana gitu kan. Orang-orang sudah tidur atau apa gitu ya. Itu dan kita harus jadi itu teman-teman sudah kita suruh bahwa kita siap-siap. Jadi kalaupun misalnya ada sesuatu, kita sudah menyiapkan diri. Jadi koper apa sudah harusnya pergi ya, sudah siap ya? pergi. Wow. Tapi di malam hari itu kondisi listrik pada saat harus pergi amankah atau? Aman, insya Allah aman. Jadi sebenarnya pada saat kami masih ada di sana, segala sesuatu kalau menurut saya ya, dan mungkin teman-teman juga pasti setuju dengan ini, sebenarnya masih terbilang relatif aman. Mungkin karena kami sudah sering mendengar bom itu ya, jadi kita merasa pada saat karena sudah terbiasa, jadi relatif aman. Setelah kami keluar, itulah mulai lebih sering intensif serangan-serangan bom itu yang kemudian membuat mereka harus keluar sekarang dari sana. Artinya dokter pun mengalami situasi di mana nyawa sendiri ngerasa terancam. Ya, jangankan nyawa Mbak, mereka juga mengalami kelaparan. Itu yang kemudian membuat kami tidak habis pikir. Ini manusia ada di dalam. Tapi kemudian mereka menyerangnya itu dengan bom dan kemudian juga menyerangnya menutup blokade bantuan kemanusiaan. Pada saat kami di sana, saya tidak pernah bosan-bosannya menceritakan bagaimana harga satu butir telur itu harganya sekitar 60.000 waktu itu, satu butir. Lalu bagaimana mie instan itu harganya sekitar 30 bungkus itu harganya sampai hampir 2,5 juta. 30 bungkus. Jadi berbahagialah kita yang ada di Indonesia dengan makan mie instan begitu banyak. Kita tidak perlu khawatir apalagi dengan telur ya. Tapi saudara-saudara kita yang di sana itu luar biasa. Itu yang kadang membuat kok bisa gitu. Allah kenapa mengirimkan kami pada saat begini gitu, pada saat itu, pada waktu awal-awal. Kak, kan nggak begini Kak, kami kan diizinkan oleh keluarga kami ini kan harusnya gencatan senjata. Kenapa pada saat kami di sini kok bomnya mulai Kak? Gitu. Karena pasti keluarga juga yang ada di Indonesia pasti khawatir. Akan ya. Dan kemudian memang kayak jadi saya sampai merasa bahwa ini kok seperti kayak di film-film, tapi ini adalah kisah nyata gitu. Jadi pada saat mereka mulai berseliweran, saya sempat ada sedikit kayak stuck gitu. Tapi saya yakin bahwa Allah nggak mungkin menjerumuskan. Pasti ada sesuatu yang membuat kita ada di sini saat ini, dan saya yakin pasti kita punya rencana, Allah punya rencana buat kita. Dan itu ternyata yang membuat, ternyata memang kita harus di sini untuk menciarkan apa yang terjadi sebenarnya. Oke. Dokter Mia kan udah sampai di Indonesia April kemarin ya. Tapi sampai sekarang masih ada nggak sih peristiwa yang terngiang di benak dokter sampai detik ini? Iya, banyak banget ya. Saya kalau misalnya cerita tentang Gaza, pasti yang ada adalah wajah mereka. Kebetulan kami setiap masuk misi itu, kami tidak hanya melulu pekerjaan medis. Pasti kami akan selalu berinteraksi dengan masyarakat sekitar, karena pada saat itu memang hubungan kami dengan mereka sangat dekat. Dengan warga? Iya, dengan warga dan kemudian dengan orang-orang sekitar rumah sakit. Termasuk dari perawat emergency room, yang kebetulan memang teman-teman itu kan mereka lebih kuat di emergency room dan dokter-dokter di sana juga. Bagaimana mereka, bayangkan mereka ini adalah orang-orang berada loh, Mbak, pada saat itu sebelumnya. Jadi kalau kami lagi perjalanan misalnya menuju Gaza City, jadi dari utara menuju Gaza City itu sekitar 20-15 menit lah ya. Jadi itu kalau misalnya sekitar itu, kami suka ke situ untuk misalnya melihat keadaan, walaupun situasi lagi bom nih. Tapi kita percayalah bahwa insya Allah kita aman lah gitu. Tapi orang-orang ini tetap menjalankan hidupnya seperti biasa. Itu yang harus kita catat, bahwa mereka itu untuk kelangsungan hidupnya mereka sangat kuat.
bayangkan Mbak, itu rumah besar-besar, hancur. Tapi mereka akan melihat masih ada space untuk mereka tinggal. Mereka akan bikin sekat-sekatnya itu pakai kain. Udaranya luar biasa dingin. Tapi mereka hidup seperti biasa. Nah, pada saat kebetulan karena kita terbiasa berinteraksi dengan orang-orang di sana, ini khusus untuk daerah sekitar Rumah Sakit Indonesia, tiap dari pagi sampai malam kita selalu ada yang kita kerjakan, dan apalagi dengan emergency room dan itu. Saat mereka tahu bahwa kami akan pulang seminggu atau 10 hari kemudian, itu mereka kemudian bertanya seperti tidak mau melepas. Kenapa Indonesia meninggalkan kami? Gitu. Kalian kan jadi sempat pada saat Idul Fitri kami ikut sholat Id di situ di dalam rumah sakit karena memang masjid-masjid tidak menerima untuk sholat Id karena takut dibom ya. Jadi kita di Rumah Sakit Indonesia ada sekitar 50 orang. Lalu kemudian imamnya itu sampai mengatakan bahwa terima kasih Indonesia karena pada saat serangan kalian tidak meninggalkan kami. Pada saat itu internasional sudah keluar. Jadi tinggal Indonesia. Jadi tidak meninggalkan kami dan kalian tahu bahwa ganjarannya adalah kalian sama dengan para syuhada. Bagi kami itu terlalu berat, itu terlalu berat sebenarnya. Tapi pada saat mereka mengatakan bahwa kalian tidak meninggalkan kami, kalian tidak lari, itu yang membuat kami seperti, oh ya Allah, ternyata begitu besar harapan mereka sama Indonesia gitu. Lalu pada saat 6 hari sebelum kami keluar, mereka seperti sudah mulai rasanya itu kita sudah mulai ada rasa-rasa perpisahan yang akan begitu lama gitu. Jadi dokter, kenapa kamu keluar? Kenapa kamu pergi, dokter, meninggalkan kami gitu. Kamu tahu dokter, kami sangat berharap sekali kepada Indonesia, dan itu yang beberapa hari menjelang kepulangan kami yang kami begitu sedih sebenarnya. Tapi ya kehidupan kan tetap harus berlangsung. Jadi kita kembali ke Indonesia untuk melanjutkan kehidupan kami seperti sebelumnya. Dan mereka pun juga setabar dan seikhlas itu ya menjalani kehidupan mereka di sana. Dokter, di tengah kondisi yang penuh dengan tekanan, dan dokter tadi juga sempat bilang dokternya ada di momen yang stuck gitu ya. Tapi gimana sampai sejauh di sana akhirnya dokter bisa tetap fokus menjalani kegiatan di lokasi yang kreditnya seperti yang dokter bilang, dan juga tetap stabil secara emosional? Allah mampu kan Mbak? Allah tuh luar biasa. Jadi pada saat di sana, hari-hari berikutnya kami seperti disibukkan. Pekerjaan Rumah Sakit Indonesia, karena memang program Mercy itu kan ada program untuk membangun kembali. Karena pada saat itu kan memang rumah sakit sempat hancur. Wisma, dan kemudian sempat di pertengahan itu ada ruang maintenance yang dibom, dan kemudian kita akhirnya dari donasi Indonesia itu kita bisa membuat ada gas station, ada gudang atau apa segala macam, dan dalam rumah sakit pun kita mulai mengecat kembali, ada program cat apalah ini yang seling-seling. Jadi dengan kesibukan itu yang membuat kita lupa, dan kemudian kita berinteraksi seperti tidak ada apa-apa. Teman-teman yang di emergency room pun akhirnya mereka merasa sangat nyaman, yang tadinya mungkin kepengen pulang. Jadi waktu tuh kayaknya aduh kok lama sekali, tapi dengan berjalannya waktu Allah tuh kayak menutup mata kita untuk jangan melihat ke kiri, dan karena kamu tetap aja kayak dikasih kacamata kuda bahwa udah kamu lurus aja gitu. Itu tuh yang kita sampai sekarang juga tidak mengerti kenapa malah kita kayak pengen nambah hari terus. Tapi dari pusat mengatakan bahwa harus pulang karena memang situasi memang saat itu kan sangat luar biasa karena banyak serangan-serangan itu. Kita harus pulang, padahal itu kita udah nambah. Dari tanggal 15 harusnya pulang, tambah lagi tanggal 17. 17 harusnya pulang, tambah lagi tanggal 22. Oh bikin 24, kita nggak diizinin. Dan tidak ada yang protes, masih tetap di sana? Jadi itulah makanya pada protes itu, karena dianggap wah ini harusnya pulang-pulang gitu. Tapi tetap dijalani saja karena ya teralihkan lagi. Teralihkan, dan malah justru kita malah merasa sedih. Kita sampai bikin acara malam itu loh Mbak. Dengan staf-staf lokal warga Gaza itu, jadi kita kayak bikin acara dan worker-worker, dan kemudian kayak kita bikin juga program pembagian makanan. Jadi itu hal-hal yang sampai saat itu tuh bikin
Saya sampai bilang ke mereka pada saat ini, pada saat kita sudah di Indonesia, bahwa kami minta maaf bahwa kami pada saat ini tidak di sana. Pada saat kalian kesusahan. Dokter, karena sampai saat ini kami masih berkomunikasi. Di sebelah sana sudah dibom, dokter. Hari ini, bayangkan Mbak, ada sekitar berapa puluh, waktu itu saya lupa, 25 yang syahid yang datang ke Rumah Sakit Indonesia, dan itu ditaruh di pinggiran ruang jenazah. Suasana bagaimana sekarang? Sangat buruk, dokter. Jadi kami sekarang lagi bertahan dulu, nanti kalau tidak baik kami evakuasi. Jadi yang kami katakan bahwa kami mohon maaf, kami tidak ada di sana gitu saat ini. Padahal hati kami ingin sekali di sana. Jadi itu saja membuat mereka merasa ada harapan bahwa mereka tidak sendiri, Mbak. Itu yang sebenarnya ya harusnya masyarakat Indonesia juga tahu bahwa ini ada Rumah Sakit Indonesia di situ, dan kita semua punya tanggung jawab untuk Rumah Sakit Indonesia ini. Mereka sekarang ada orang-orang di dalam rumah sakit yang masih terkepung nih saat ini. Karena sebenarnya juga warga Indonesia pun ikut andil juga ya, entah itu secara donasi, doa, dan kemudian support di media sosial. Tahu nggak, Mbak? Jadi pada saat di emergency, jadi kalau misalnya saya lagi datang nih, kan kadang kan gini pekerjaan. Jadi saya orang medis, tapi saya dari Mercy dikasih tugas untuk mengawasi pembangunan, untuk mengawasi tugas-tugas yang ada di sana. Jadi saya suka masuk ke dalam, suka lihat-lihat gitu, dan kemudian nanti ketemu dengan orang emergensi akan bilang begini perawat-perawatnya, dokter ini dari Indonesia kan? Ini kita kan, mereka support kami. Itu menjadi harapan mereka loh. Itu menjadi sesuatu yang membuat mereka menjadi semangat gitu. Jadi saya bilang sama teman-teman yang nggak usah khawatir, kamu nggak bisa ke Gaza. Justru dengan support kami itu juga luar biasa. Jadi kita punya peran masing-masing, Mbak. Aku sebagai medis, sebagai ini ke sana dapat kesempatan untuk ke sana. Kamu memang medis, tapi kamu belum dapat kesempatan, kamu support, kita sama-sama. Ya. Kalau boleh jujur nih, Dokter Mea, apa pelajaran terbesar yang Dokter Mea dapatkan dari perjalanan dokter selama di Gaza? Saya kebetulan sepulangnya dari Gaza ke sini, ada mungkin yang mengatakan bahwa kami pulang kenapa dokter takut ya gitu. Jadi pada saat kami mau pulang, WHO kemudian menjemput kami ya. Kami kebetulan pada saat itu kami kumpul di meja makan dengan teman-teman staf lokal, dan ada dokter yang kemudian datang. Saya bilang sama mereka bahwa kami tidak melarikan diri, tapi kami pulang adalah untuk mensyiarkan apa yang kami alami di sini. Itu adalah titik awal perjuangan kami di Indonesia. Tapi yang tepat adalah, Mbak, bukan kita yang menolong mereka, tapi mereka yang menolong kita, yang orang-orang yang tidak tahu diri ini. Bagaimana bersyukur? Kita tidak pernah bersyukur. Memang orang-orang kita yang hidup dengan sangat nyaman ini, pelajaran yang paling penting adalah bagaimana kita harus bersyukur kepada Allah. Begitu merasa bahwa kita sangat susah, tapi mereka sangat susah, lebih susah dari kita. Mereka harus hidup dengan kelaparan, tapi juga kena serangan. Yeah. Hidup tidak pernah ada yang aman, Mbak, di situ. Lalu bagaimana mereka melangsungkan hidup mereka, itu juga saya dan teman-teman semua itu merasakan pelajaran itu. Hari ini mereka kehilangan beberapa sanak saudara. Ibu mereka, bapak mereka, anak mereka, saudara mereka. 1 hari, 2 hari mereka hidup dengan segala duka cita mereka. Tapi besoknya, Mbak, mereka tetap hidup jalan. Jadi ada satu yang keluarganya syahid. Saya ketemu waktu itu di ruang emergensi. Waktu itu dia kena. Kamu sekarang tinggal sama siapa? Saya dengan paman saya. Ya, saya mau bagaimana lagi? Tapi kan syahid itu pasti akan utama. Tapi yang pasti saya tetap harus hidup, dokter. Itu anak kecil, Mbak. Saya diajarin sama anak kecil. Dan saya, yang tadinya saya memang kebetulan memang badan besar, tapi kayaknya cengeng banget ya. Habis itu saya langsung hapus air mata saya. Karena saya malu dengan dia.
Jadi pada intinya adalah bukan kita Mbak yang nolong mereka. Manusia terkuat di bumi ini adalah masyarakat Gaza. Justru mereka yang ngasih pelajaran ke kita ya. Betul. Jadi justru yang masuk ke Gaza ini, teman-teman yang masuk ke Gaza ini justru mereka sebenarnya harus siap. Bukan sebuah kebanggaan untuk masuk ke dalam Gaza. Tapi justru ini adalah pekerjaan yang berat setelah kamu keluar dari Gaza. Saya pernah masuk Gaza, saya pernah mengobati mereka, bukan itu sebenarnya. Tapi bagaimana beban yang ada di pundak teman-teman yang habis masuk Gaza saat itu kemudian keluar, kamu siap nggak untuk mensiarkan apa yang terjadi dan perilaku kamu, sebenarnya kamu siap nggak untuk itu? Jadi bukan hanya menyandang ex relawan Gaza. Malu Mbak, kita tuh malu banget sama mereka. Jadi pada saat bom, oke mereka kaget. Kita pernah melihat pada saat itu bom. Saking seringnya kita sudah melihat itu, kita pernah melihat itu pesawat itu terbang rendah dan kemudian mengeluarkan flare. Jadi seperti kayak di media sosial, lalu kemudian nggak berapa lama muncullah bom ada di dekat kita dan oh gitu. Tapi kita melihat mereka tidak, jadi kalaupun mereka panik, kita pasti panik. Tapi karena mereka sudah terbiasa. Dan akhirnya kita pun yang menjadi terbiasa untuk itu. Yang ada adalah kita nanyanya begini lagi. Kok tumben hari ini bomnya dikit? Oh. Jadi saking terbiasanya kita seperti Saking itu. terbiasanya. Sudah menerima ya dengan Iya. kondisi seperti itu. Keikhlasan itu ada di situ loh. Dan tingkat kepasrahan itu ada di situ. Pernah teman kami satu tim, itu harusnya keluar. Tapi kemudian dibatalin karena tidak disetujui oleh Israel. Dia menunggu kemudian seminggu kemudian untuk pulang. Harus pasrah. Dengan kondisi apapun ya? Dengan kondisi apapun. Kalau untuk makan dan juga keseharian dokter di sana, itu kan kemarin juga sempat ada informasi, sempat ada berita, semuanya diblok. Iya. Diblokir, tidak boleh ada yang masuk. Itu gimana dokter akhirnya? Dua hari sebelum kami masuk, itu kan tanggal 4 kami masuk. Ya. Tanggal 2 itu sudah mulai diblokade. Kemanusiaan itu diblok, tidak boleh masuk. Kami kebetulan dari Jakarta itu membawa bekal, makanan-makanan kering ya. Begitu banyak tuh, berapa tas gitu. Kami merasakan juga tuh Mbak, nggak makan daging. Kami merasakan juga tuh bagaimana susahnya. Dan kebetulan kami bawa makanan beli dari Jordan, daging-dagingan apa segala macam. Tapi ya itu karena kami tidak menyangka akan adanya serangan lagi. Oh, serangan. Dan ternyata itu adalah akhir dari kami makan daging pada saat itu. Jadi ya pelajaran yang kami terima itu sangat luar biasa ya Mbak ya. Jadi ya oh ternyata itu. Jadi itu tadi memang kalau kamu mau kurus kamu harus ke Gaza. Jadi kita jadi ada kayak ini ya. Ya memang saya sempat kurus tapi pas balik lagi ke Indonesia ya begini lagi. Jadi tapi ya itu tadi mengajarkan kita bagaimana bersyukur dan kita sampai ke Jordan, Mbak. Itu kan makanan berlimpah pada saat kita keluar. Kita bingung mau makan apa. Karena di dalam pikiran kita adalah andai kata teman-teman yang ada di sini, andai kata mereka bisa sampai ke sini, mereka bisa makan ini. Justru yang dipikirkan orang-orang yang di sana. Iya. Sebenarnya apa sih dok yang tidak diketahui oleh warga Gaza? Menurut dokter Mea, apa yang harusnya dipahami oleh masyarakat Indonesia soal kondisi Gaza saat ini? Itu yang saya harusnya memang masyarakat Indonesia ini harusnya diberikan rasa percaya. Kadang-kadang sudah mulai underestimate bahwa apa yang ditunjukkan di media sosial itu ini mau narik donasi. Mereka harusnya mencari satu lembaga, saya tidak bilang Mercy, saya tidak bilang siapapun. Percayalah kepada lembaga-lembaga kemanusiaan yang memang ada di dalamnya atau pernah ada di dalamnya. Atau memang secara terbukti memang menyalurkan donasi atau apa. Tapi karena sudah mulai underestimate, mereka tidak percaya. Ini salah nih, ini nggak mungkin, ini pasti agar donasi naik. Padahal sebenarnya tidak begitu. Apa yang dialami oleh masyarakat Gaza itu menurut
pengalaman kami yang ada di sana memang seperti ethnic cleansing. Apalagi pada saat sekarang. Mereka bisa akibat penjajah ini merasa bahwa ada salah satu pemimpin yang itu ada di dalam satu komunitas 1.000 ataupun misalnya ada satu, ini salah satu contoh, mereka bisa mengorbankan 1.000 orang itu untuk satu. Itu adalah sebenarnya apa yang kami rasakan pada saat dan kami alami, kami lihat dengan mata kepala sendiri bagaimana anak-anak terkena imbasnya. Satu hari sebelum Lebaran, yang harusnya masyarakat menikmati takbirannya, malam takbirannya, yang di Indonesia dengan segala beduk bertalu-talu, kami justru harus melihat dan mengalami sendiri bagaimana anak-anak harus masuk ke dalam ruang emergensi, bagaimana ada yang masuk ke dalam ruang jenazah, karena pada saat itu ada bom sekitar jaraknya 500 meter dari Rumah Sakit Indonesia. Tidak langsung syahid anak-anak kecil itu, tapi mereka harus mengalami kuping hancur, tapi tidak ada nangis loh, Mbak. Tidak ada nangis. Dan saking tidak dirasakannya, Kak? Tapi dia ya mungkin dia tidak merasakan, tapi dia melihat sih ke kita. Saya hanya bilang, teman-teman di ruang emergensi, saya sibuk, saya melihat, mengamati dengan kamera saya sendiri untuk saya laporkan kepada pusat. Oh ya Allah, saya nggak sanggup. Saya nggak sanggup kalau saya menjadi mereka. Makanya itu saya bilang bahwa mereka adalah manusia terkuat di muka bumi ini adalah mereka. Gitu. Kamu besok nih mau Lebaran nih. Tapi malam ini ada yang kehilangan keluarga, ada yang kesakitan, ada yang itu. Tapi mereka kok bisa besoknya tetap merayakan Lebaran. Padahal ada salah satu keluarga yang kemudian beberapa hari sebelumnya itu terkena serangan bom, syahid. Tapi kok ya bisa pas ketemu di rumah sakit, dia habis mengantarkan makanan buat anaknya. Tapi mereka tetap dengan baju terbaiknya. Karena mereka mau siap syahid ya Mbak ya. Jadi mereka tetap merasakan bahwa Idul Fitri ini adalah suatu anugerah yang mereka sudah masih bisa dapatkan hari ini. Kami nggak usah khawatir, karena hari esok itu sudah ada Allah yang menentukan. Kami Mbak yang ditolong mereka, bukan kita yang menolong mereka. Apa harapan dokter untuk warga Gaza saat ini? Mereka merdeka Mbak. Mereka bisa hidup kayak kita. Harapan saya juga masyarakat Indonesia paham akan tragedi apa yang terjadi di dalam Gaza. Tidak hanya kami Mercy yang merasa memiliki rumah sakit Indonesia, tapi semua masyarakat Indonesia harus memiliki rumah sakit Indonesia ini. Karena ini mungkin tidak berdonasi, tapi ada doa-doa dan kita punya connect. Saya Mercy kepengen bahwa nggak hanya Mercy aja yang punya relasi yang kuat sama mereka. Tapi kita kepengen semua masyarakat juga sama seperti kita yang pernah masuk. Harapannya adalah kita semua berdoa sama-sama agar mereka merdeka. Mereka bisa merasakan juga apa yang kita rasakan, begitu bahagianya tinggal di Indonesia. Oke, Dokter Mea dan juga Mercy, yang sudah dilakukan selama kembali ke Indonesia, syiarnya bagaimana agar masyarakat Indonesia paling tidak mengetahui atau melek terkait kondisi Gaza saat ini? Lihatlah berita-berita yang terpercaya menurut mereka, yang benar-benar nyata ada di lapangan. Bisa melihat dari lembaga manapun, juga termasuk dari Mercy. Syiarkan kembali apa yang sudah mereka lihat, apa yang sudah itu, bisa kembali disiarkan. Itu sih peran kita sebenarnya saat ini untuk mereka. Kami berjanji kepada mereka bahwa nanti kami pulang, kami akan siarkan terus apapun tentang mereka. Dan mereka minta pertolongan kami saat ini. Kita tidak tahu ke depan Allah akan memberikan kita jalan hidup seperti apa, tapi setidaknya kita tahu bahwa memudahkan pekerjaan atau menolong orang lain, Allah itu juga pasti akan menolong kita. Amin. Kalau untuk Tribuners yang
sedang menyaksikan obrolan kita malam hari ini dan mereka tertarik, terinspirasi untuk ikut andil, untuk ikut menolong entah itu Mercy maupun warga Gaza sendiri, gimana caranya dokter? Lihat Instagramnya atau media sosial ataupun YouTube atau apapun dari Mercy, silakan siarkan. Mereka lihat dulu tapi jangan langsung siarkan, tapi mereka lihat dulu, pahami dulu, silakan disiarkan. Dan mau kenalan dengan Mercy pun silakan. Tapi apakah Mercy juga terbuka untuk masyarakat umum? Sangat terbuka. Sangat terbuka. Ya? Itu yang memang kadang tidak kenal maka kata sayang ya Mbak. Tapi itu yang sekarang saatnya memang kita sebagai umat manusia pada saat ini memang kita harus saling tolong menolong ya. Dan mudah-mudahan saya dan teman-teman sampai saat ini tidak pernah bosan-bosannya menceritakan tentang pengalaman tidak hanya di Gaza, tapi kepada negara-negara atau daerah-daerah manapun yang terkena seperti ini. Mudah-mudahan kita tetap saling tolong menolong saja sih. Luar biasa dokter, obrolan kita malam hari ini sangat menyentuh hati karena Justin bisa ngobrol bareng dengan dokter Mea yang langsung terjun ke lokasi yang mungkin suatu hari nanti dokter Mea akan kembali lagi ke sana. Insya Allah. Insya Allah akan kembali lagi ke sana. Untuk Tribuners juga bisa menyaksikan update terkini ya pastinya. Entah itu melalui media sosial Mercy ataupun media pemberitaan yang lain, bisa terus update bagaimana kondisi Gaza saat ini. Yang tentunya Dokter Mea juga masih terus update, masih terus berkomunikasi dengan warga Gaza. Insya Allah, insya Allah. Hubungan dengan warga Gaza pun baik. Ya, sangat baik. Alhamdulillah sangat baik. Kalau misalnya teman-teman Tribuners ingin juga pengen tahu lebih dekat, silahkan datang ke kantor Mercy. Kami akan sangat terbuka. Sangat terbuka, tentunya Tribuners. Barangkali ada yang minat untuk belajar pastinya ya. Iya, silahkan. Melalui Mercy. Dan kalau sudah masuk ke Mercy, apakah nanti juga akan ada kesempatan untuk berangkat ke sana? Bisa. Kan tidak ada yang tidak mungkin. Kalau misalnya Allah udah izinkan, pasti akan berangkat. Oke, Dokter Mea. Terima kasih. Terima kasih sudah banyak. Berkenan hadir, berbagi cerita, pengalaman yang luar biasa tentunya ya, yang dialami oleh Dokter Mea sendiri. Banyak pelajaran yang diambil oleh Dokter Mea dan ditularkan ke kita, Tribuners. Dr. Meati Francisca, terima kasih banyak waktunya sudah mau hadir. Kami nantikan informasi dari dokter, update selanjutnya. Barangkali nanti akan kembali ke sana dan juga pulang kembali. Semoga kondisi Gaza membaik saat itu. Amin, amin ya Allah, amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih dokter sudah mampir. Terima kasih juga Tribuners untuk memberikan kesempatan buat Mercy untuk mensiarkan segala sesuatunya. Berkah buat Tribuners. Amin. Semoga terus menginspirasi dokter. Insya Allah, insya Allah. Oke, Tribuners terima kasih sudah bergabung bersama Justin dan juga Dokter Mea malam pada hari ini. Kita mendengarkan obrolan yang tentunya luar biasa, menggugah hati kita. Untuk Tribuners yang masih tidak percaya dengan kondisi Gaza, kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Dokter Mea dan tentunya itu sangat luar biasa, menyentuh sekali. Mendengar pemberitaan saja sangat luar biasa, menggugah hati, mengiris, apalagi yang hadir di lokasi langsung di sana. Masya Allah, ya. Tribuners, terus saksikan program kami, nantikan update terkini. Yusin pamit undur diri. Terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.